Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Isronia Rizky. Saya mahasiswa S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sofia, telah memberikan waktu untuk presentasi tugas pendidikan kewarganegaraan dan dekadisme ini. Untuk yang pertama, judulnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana? Sebelumnya kita review dulu apa itu pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Menurut Profesor Dr. Noto Nugroho, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dimana atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga pada prinsip dapat dituntut secara paksa olehnya. Next. Yang kedua adalah pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan ada pengertian dari Profesor Noto Nugroho juga, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara pada oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara sendiri tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, etik, politik, pemerintah, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Seperti pada pasal 27 pada Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajibannya menjunjung hukum dan pemerintahnya itu sendiri. Dan untuk pasal 28, kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Haknya itu mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta kewajibannya untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya, sesuai media pers, dan dalam mengeluarkan pikiran, pembuatan selain bebas harus bertanggung jawab dan sebagainya. Untuk pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Haknya apa itu? Setiap orang berhak untuk hidup, dan kewajibannya setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Haknya apa? Setiap orang berhak membentuk keluarga, serta kewajibannya melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Haknya apa? Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta kewajibannya melindungi anak dalam kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak tersebut. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Seperti contoh, yang pertama, tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih.
Dan yang keempat, tidak mendapatkan pengajaran. Serta yang terakhir, tidak mendapatkan pendidikan. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Seperti contoh, yang pertama, tidak membayar pajak. Kedua, melawan hukum. Ketiga, tidak menjaga ketertiban. Keempat, melanggar aturan yang berlaku. Yang kelima, tidak ikut mempertahankan NKRI. Seperti halnya kewajiban warga negara Indonesia, wajib menaati hukum dan pemerintahan itu sendiri. Kewajiban warga negara juga tercantum dalam undang-undang, yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia antara lain wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, serasi dan seimbang antara individu dan masyarakat. Terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintahan karena berjalannya hak dan kewajiban. Terus, agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara, terciptanya keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban. Dan ini adalah beberapa contoh pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Pada Januari 2022, penjara dan atau kerangkeng manusia di Bupati Langkat, Sumatera Utara, kerangkeng terungkap. Kerangkeng tersebut ditemukan saat Bupati terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang biasa kita sebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas temuan ini, polisi pun mendatangkan lokasi dan mendapatkan informasi bahwa kerangkeng manusia itu merupakan terdapat rehabilitas narkotika dan akan tetapi belum ada izin sebagai tempat rehabilitasi narkoba di rumah tersebut. Dan yang kedua, kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika. Temuan potongan jenazah dari 4 korban di Mimika itu mengebohkan masyarakat pada akhir Agustus 2022 juga. Dari penyelidikan tersebut, pelaku mutilasi merupakan 6 prajurit TNI dan 4 warga sipil. Para pelaku diduga memiliki bisnis bersama sebagai pengepul solar. Mungkin segitu saja presentasi dari saya dari pelajaran hak dan kewajiban negara ini. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan ikut serta dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara tersebut. Sekian, terima kasih.